Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, jos. Kurang semangat. Ayo satu kali lagi. Selamat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, jos. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bagus. Siapa tadi yang datang pertama kali ke sekolah? Saya. Datang pertama kali? Beneran? Iya. Ya. Ya. Ya, silakan pimpin doa dulu. Berdoa dimulai dalam hati. Selesai. Nah, bagus. Ada yang tidak masuk hari ini? Bapak absen dulu ya. Ya. Adit, Hadir. Indah, Hadir. Jamil, Hadir. Novi. Hadir. Ya, hadir semua ya. Sudah sarapan tadi apa belum? Sudah. 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 Berarti sehat semua ya? Ya. Ya, bagus. Bapak apresiasi karena Jamil sudah hadir ke sekolah pertama kali. Bagus sekali karena itu adalah suatu bentuk disiplin. Jadi orang disiplin itu adalah hadir tepat waktu ya. Tadi malam sudah belajar semua apa belum? Sudah. Ayo keluarkan dulu bukunya, keluarkan. Lihat dulu. Ayo kita akan belajar apa hari ini? Tema 2, Persatuan dalam perbedaan. Tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran ke-1. Bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Yang mana di pembelajaran ini adalah ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan alam. Nah, IPA, ilmu pengetahuan alam ya. Jadi kita belajar untuk yang pertama, kita akan belajar tentang IPS. Ya, silakan dibuka dulu modulnya, semuanya dibuka. Ya, modulnya dibuka semua. Halaman pertama. Ayo, halaman pertama. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari tentang cara mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan pertahanan kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia itu merdeka pada tahun 1945, tanggalnya 17 17 Agustus 1940. Ke pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini ya. Yang pertama, yaitu siswa disuruh untuk membaca tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan tujuannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif. Ya, yang kedua, siswa itu mampu untuk memasukkan kalimat menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui peta berpikir. Nah, yang terakhir, siswa mampu untuk menyebutkan ciri-ciri hewan dan juga habitatnya. Ya, baik, untuk masuk ke pembelajaran kita yang pertama, silakan dibuka halamannya lagi. Itu ada teks tentang pertempuran Surabaya. Ya, silakan. Siapa yang mau membaca pertama kali? Ya, silakan baca paragraf pertama ya. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Ayo, siapa selanjutnya? Saya, Pak. Oke. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak di pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Jenderal
Brigadir Jenderal Maladi. Ayo, siapa selanjutnya? Adit. Ayo Adit, baca. Pada tanggal 9 November 1940, Inggris memenangkan Ayo, yang lebih keras suaranya. Brigadir Jenderal Maladi. Terus. Sudah. Langsung untuk Jamil. Lanjut Jamil. Paragraf keempat. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris mengepung Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, bagus sekali, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, jadi Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di situ Indonesia itu tidak langsung merdeka, hilang dari penjajah semuanya itu pergi, tidak. Tapi Belanda itu tetap mencoba untuk menjajah Indonesia sampai tahun 1950. Nah, oleh karena itu terjadi pertempuran di mana-mana di Indonesia. Baik, di contoh ini adalah pertempuran di Surabaya. Nah, ada yang tahu lagu 17 Agustus? Ayo, hafal semua. Ayo kita nyanyi bersama-sama, ayo. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia untuk mempertahankan Indonesia. Tepuk tangan dulu. Nah, baik. Selanjutnya, kenapa kita harus ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo. Supaya Indonesia tidak terjajah. Ya, betul sekali, supaya negara kita tidak dijajah kembali. Dengan cara apa kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kita sebagai pelajar, sebagai siswa, kita itu cara mempertahankannya itu dengan belajar, supaya di negeri kita itu banyak orang-orang yang pintar sehingga disegani oleh negara-negara lain, ya. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dibaca untuk teksnya, ya. Nah, di dalam teks ini itu ada yang namanya nanti terdapat sebuah kalimat efektif. Tahu kalimat efektif? Apa kalimat efektif? Ayo, apa? Yo, coba dilihat. Apa kalimat efektif? Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek atau predikat. Nah, minimal subjek dan predikat. Jadi kalimat yang dibilang dengan kalimat efektif itu adalah yang memiliki unsur subjek dan predikat. Apa yang tahu subjek itu siapa? Ayo, tunjukkan tangan. Gak ada yang tahu? Oke, gini, untuk subjek itu adalah biasanya dipergunakan untuk kata benda seperti nama orang, nama tumbuhan, nama hewan di dalam sebuah kalimat. Nah, untuk predikatnya itu adalah keterangan yang dilakukan oleh subjek. Misalkan, saya kasih contoh ya di sini, Jamil tidur. Nah, itu subjeknya apa? Jamil. Nah, predikatnya? Tidur. Nah, itu
salah satu contohnya. Karena apa? Jamil ini sebagai subjeknya, yaitu bendanya. Di situ tidur ini sebagai perlakuannya, bahwa menjelaskan Jamil itu sedang tidur. Nah, oke, sedikit paham ya. Selanjutnya di sini Bapak punya contoh kalimat. Silakan siapa yang bisa menjawab mana yang ada subjeknya, yang mana ada predikatnya, objeknya, dan keterangan. Saya, Pak. Oke, apa? Brigadir Jenderal Malabi Malabi itu sebagai subjek, subjek, pemimpin sebagai pemimpin sekutu, memimpin sebagai pemimpin Predikat. sebagai predikat, sekutu sebagai sekutu sebagai objek, objek, dan keterangannya. di Pertempuran Surabaya sebagai keterangan. Nah, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Nah, baik. Karena semua sudah paham ya, silakan dibuka LKS-nya dulu. LKS-nya dibuka, LKS. Nah, yuk LKS-nya dibuka. Nah, di LKS-nya itu terdapat apa? Peta pikiran. Nah, di sini siswa diminta untuk membuat kalimat efektif menggunakan 6 unsur. Apa saja, yuk? Yang 6 unsur itu. Apa? Terus? Siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Nah, bagus sekali. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan untuk membuat kalimat menggunakan kalimat efektif ini dengan 6 unsur yang tadi itu. Nah, silakan. Nah, sudah selesai ya? Sudah. Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat efektif dari unsur yang pertama, yaitu apa? Oke, yuk dibaca. Apa yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. 1945? Ya, bagus. Karena punyanya Adit tadi sudah menyesuaikan dengan kalimat efektif, yaitu ada unsur subjek dan predikatnya, dan juga sudah ada di kalimat yang tadi yang yang dibaca di Pertempuran Surabaya. Tepuk tangan untuk Adit. Yuk, selanjutnya yaitu mengapa. Siapa yang menjawab? Ya, Pak. Oke, yuk. Mengapa 10 November 1945 terjadi? Bagus. Karena sudah ada unsur subjek dan predikatnya juga. Luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya dari unsur siapa? Saya, Pak. Yuk. Siapa pemimpin pasukan Inggris? Nah, bagus. Luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya bagaimana? Bagaimana terbentuknya pasukan Inggris? Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, tinggal dua. Ayo, siapa yang mau menjawab? Tinggal kapan dan di mana? Ayo, kapan? Siapa yang menjawab kapan? Ayo. Ya, Melia mau jawab? Oke, yuk dibaca dulu. Kapan Brigadir Jenderal Malabi memimpin tentara sekutu? Bagus, tepuk tangan. Terakhir. Di mana? Saya, Pak. Yuk. Di mana pasukan Inggris menggepur Surabaya? Bagus, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ya, ternyata di sini sudah paham semua ya dengan kalimat efektif, yaitu tidak harus memiliki unsur SPOK tadi, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Cukup dengan subjek dan predikatnya saja sudah dinamakan dengan kalimat efektif. Ya, baik. Selanjutnya dibuka LKS-nya tadi. LKS-nya dibuka lagi. Selanjutnya, untuk halaman selanjutnya silakan dibuka LKS-nya. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi tentang ciri hewan dan habitatnya. Di sini Bapak sudah ada papan. Di sini dinamakan dengan kantong ilmu. Nah, di sini
di dalamnya sudah ada penjelasan tentang ciri dari masing-masing hewan. Ini seperti ayam, bebek, ikan, dan cicak ya. Sudah ada penjelasan tentang cirinya dan habitatnya atau tempat tinggalnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, silakan tulis menurut pendapat kalian sendiri. Ayam itu ciri-cirinya apa, bebek atau apa. Nah, sekarang Bapak bagi saja ya, biar lebih cepat. Bapak bagi, Adit mengerjakan ciri ayam dan habitatnya. Terus Jamil mengerjakan bebek, Indah mengerjakan ikan, ciri dan habitatnya juga. Selanjutnya Novi mengerjakan cicak. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 3 menit. Nah, baik. Sudah selesai semua ya? Sudah. Nah, selanjutnya silakan dari Adit. Dibaca apa dulu ciri-cirinya menurut Adit? Memiliki paruh, berkaki 2. Kaki 2. Sudah? Sudah. Bagus. Untuk habitatnya? Habitatnya di mana itu satunya? Terdapat di darat dan di pertanian. Di pertanian. Bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya silakan itu diambil, dibaca di depan itu, di atas penjelasannya dibaca menghadap ke temannya. Apa saja? Ciri-ciri ayam yaitu hewan berkaki 2, memiliki bulu, termasuk ke dalam kelompok. Habitatnya, ciri habitat. Ciri-ciri habitat ayam terdapat di darat seperti hutan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Nah, bagus. Jadi punya Adit ini sebenarnya sudah benar, cuma masih kurang. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Tuh ditaruh dulu. Ini langsung Bapak tempel di sini ya. Ciri-ciri dan habitatnya. Nah, baik. Selanjutnya bebek. Siapa tadi? Jamil ya? Saya. Ya, dibaca. Menurut Jamil apa? Bebek. Ciri-cirinya. Memiliki paruh, bernafas dengan paru-paru. Sudah. Sudah. Habitatnya apa? Di perairan seperti kolam. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, silakan dibaca untuk informasinya. Itunya di bawah ditempel. Ditempel yang ciri-ciri, tempel ke yang ciri-ciri, habitatnya ditempel ke yang habitat. Makasih Pak. Yo, dibaca mana yang ciri-ciri, ditempel. Nah, itu yang habitat. Yang ciri-cirinya. Nah, selanjutnya dibaca, diambil itu informasinya. Coba dibaca. Yang keras. Ciri-ciri bebek memiliki paruh, memiliki kaki yang dan berselaput, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur. Kelompok unggas memiliki tulang belakang. Habitatnya. Ciri-ciri habitatnya hidup di daratan dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa. Nah, bagus. Silakan ditaruh kembali ke kotaknya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Jamil. Nah, selanjutnya ikan. Siapa tadi? Indah ya? Ya. Ya, dibaca. Apa ciri-cirinya menurut Indah sendiri? Memiliki sirip, Hmm. bernafas dengan insang, Hmm. memiliki sisik. Bagus. Untuk habitatnya? Hidup di perairan seperti laut atau kolam. Ya, itu di perairan ya. Ya, selanjutnya silakan ditempel untuk ciri-cirinya dan habitatnya dan dibaca untuk informasinya. Nah, mana ciri-cirinya? Awas. Salah nanti. Ya, habitatnya.
Tulisannya kecil-kecil ya. Yang besar kurang kelihatan. Coba dibaca yang keras. Ciri-ciri ikan memiliki sisi dan lendir, seperti memiliki sirip, bernafas dengan insang, hewan berdarah dingin, berkembang biak dengan ovipar, ovovivipar atau vivipar. Ciri-ciri habitatnya hidup di perairan ataupun lumpur. Nah, bagus. Silahkan ditaruh kembali. Tepuk tangan dulu untuk Indah. Nah, terakhir Cicak. Ayo, Novi, Cicak. Ciri-ciri memiliki kulit yang bersisi, hewan melata. Melata, ayo. Apa habitatnya? Dapat hidup di kondisi cuaca dingin maupun panas. Nah, bagus. Silakan ditempel dulu untuk ciri dan habitatnya dan dibaca untuk informasinya. Silakan diambil kotaknya. Tidak berlawak kan jadi dan Ciri-ciri cicak yaitu hewan melata, memiliki kulit yang bersisik, memiliki ekor yang panjang dan dapat putus, termasuk hewan berdarah dingin, berkembang biak secara ovipar, bertelur. Ciri-ciri habitatnya yaitu dapat hidup di kondisi cuaca dingin maupun panas dan lebih banyak hidup di sekitar manusia. Bagus. Silakan taruh kembali. Tepuk tangan untuk Novi. Nah, jadi semuanya sudah benar. Apa yang ditulis menurut pendapat sendirinya. Tapi masih ada beberapa yang kurang. Nah, sampai di sini paham? Apa ada yang ditanyakan? Ada. Sudah paham ya? Nah, jadi selanjutnya Bapak akan ada permainan. Nah, ini harus menjawab dengan cepat, tapi caranya dengan berkelompok. Silakan di sini Bapak bagi jadi 2 kelompok, baris depan dan baris belakang. Ya, jadi nanti siapa yang berhasil menjawab, di sini Bapak akan memberikan info tentang cirinya atau habitatnya. Siapa yang berhasil menjawab itu hewan apa, ciri dari hewan apa. Jika benar, Bapak akan nanti kasih hadiah, tapi jika yang salah akan mendapatkan hukuman. Nah, nanti hukumannya itu akan ada kartunya nantinya ya. Jadi, seperti itu. Nah, di sini Bapak ada gambar dari beberapa hewan yang di depan. Bapak bagi untuk kelompok pertama ada gambar bebek, ayam, cicak, dan ikan. Ya, untuk yang kelompok kedua juga. Silakan. Jadi nanti Bapak akan membacakan ciri dari hewan. Silakan nanti yang mana yang dikira ciri hewannya. Misalkan Bapak kasih contoh, hidupnya di air dan berdarah dingin. Nah, jawabannya ikan. Silakan angkat dengan Bapak ikan. Ya. Nanti siapa yang lebih cepat dan siapa yang benar akan mendapat hadiah, yang salah akan mendapat hukuman. Ya. Oke, baca dulu Pak. Nah, baik. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Bapak akan bacakan ciri dari beberapa hewan. Silakan dijawab. Yang mana yang merasa itu cirinya, diangkat gambarnya ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah hewan berkaki 2, memiliki bulu, memiliki paruh, berkembang biak dengan bertelur, dan hidupnya di pertanian dan di perkebunan. Ayo apa? Silakan jawab. Ayam. Ayo angkat apa yang? Ya, yang benar adalah kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Nah, jawabannya ayam. Karena kelompok 2 salah, silakan maju ke depan. Ayo dua-duanya maju ke depan. Ayo maju ke depan. Nah, di sini, depan sini. Nah, di sini Bapak ada kartu hukumannya. Silakan dipilih sesuai nanti dengan perintahnya. Dipilih yang mana? Satu saja. Satu. Nah, apa dibaca?
Kakak tua. Apa? Ayo dibaca dengan keras. Mati. Nah, baik, di sini Bapak akan memberikan kartu. Silakan nanti di sini adalah kartu hukumannya. Silakan diambil kartunya. Ayo, apa? Bernyanyi bersama kelompok kamu dengan lagu cicak-cicak di dinding. Ya, ayo nyanyikan cicak-cicak dinding dengan semangat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Oke, Pak. Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ciri-cirinya silakan disimak dengan baik-baik. Memiliki sisik dan lendir, memiliki sirip, bernafas dengan insang, dan habitatnya hidup di perairan ataupun lumpur. Ayo, apa jawabannya? Bebek. Jawabannya salah tuh kelompok pertama. Ternyata yang benar kelompok kedua. Apa jawabannya? Ikan. Ikan, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, karena kelompok satu salah, silakan maju ke depan. Ayo untuk mendapatkan kartu hukumannya. Nah, silakan berdiri di depan sini. Nah, silakan dipilih. Ya, dibaca dengan keras. Tirukan cara gerak monyet sambil memutarin gelas. Nah, mutar gelas. Ya, ayo silakan gimana? Tahu caranya bergerak monyet? Ayo sambil keliling di gelas. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Ayo, mutar gelas. Ayo. Kado. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu tuh semuanya. Tepuk tangan. Ya. Nah, ini sekedar menghibur ya, biar tidak bosan di kelas ya. Baik, karena sudah pertanyaannya sudah habis dan juga waktunya sudah habis. Nah, sekarang sudah paham semua kan untuk ciri-ciri bebek, ciri-ciri. Ya, baik. Selanjutnya karena sudah selesai pembelajaran hari ini, jadi tadi skornya seri ya. Kelompok 1 benar menjawab 1 dan juga kelompok 2 benar menjawab 1. Nanti dua-duanya dapat hadiah. Nah, jangan khawatir. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, ini Bapak ada beberapa tugas nanti kerjakan di rumah. Yang pertama silakan ditulis. Tulis dulu. Nah, ditulis silakan. Nah, dia tugas yang pertama yaitu mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa. Tulis. Pertempuran Ambarawa disajikan dalam bentuk peta pikiran. Seperti tadi ya, peta pikirannya ada 6 unsur. Ya, yang tadi yang di LKS-nya ada 6 unsur. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, selanjutnya mencari informasi tentang pertempuran medan area yang juga disajikan dalam bentuk peta pikiran. Sudah? Sudah. Selanjutnya mencari informasi tentang Bandung Lautan Api yang disajikan juga dalam peta pikiran. Nah, yang keempat, mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1 juga disajikan dengan bentuk peta pikiran. Yang terakhir, mencari informasi tentang agresi militer Belanda 2 juga dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk tugas yang akan dikumpulkan di pertemuan kelima nanti itu adalah silakan semuanya amati hewan yang ada di lingkungan rumahnya. Entah hewan apa, nanti silahkan amati, sebutkan ciri-cirinya apa dan habitatnya juga. Ya, paham? Ya, baik. Karena sudah waktunya habis, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan berkemas dulu. Ya, jangan lupa nanti juga jika hadir ke sekolah harus tepat waktu. Seperti Jamil. Ya, bagus. Nah, selanjutnya sudah berkemas semua.
Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui kalimat efektif itu apa, yang terdiri dari unsur-unsurnya seperti subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Dan di sini kita juga mempelajari tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ya, baik. Sebelum Bapak akhiri, silakan hati-hati sampai di rumah. Nah, jangan lupa nanti cium tangan kepada kedua orang tua, karena itu adalah salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bagus sekali. Sebelum diakhiri, silakan untuk Jamil dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa. Berdoa di dalam hati. Selesai. Nah, baik. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Jos. Nah, kurang kompak. Satu kali lagi. Semangat pagi. Semangat. Jos. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Wis, Bu, Pak.